Aduh, ada suaranya nih. Shalom. Shalom. Coba boleh kasih thumbs up, boleh kasih jempolnya, menandakan bahwa teman-teman dalam keadaan sukacita yang ada di rumah. Wih, mantap nih udah kasih jempol. Tapi jempol itu masih kurang, Ren. Yes. Kenapa? Karena kita melihat hanya kegelapan. Wih. Masih hitam semua, Bang. Hitam-hitam semua ya. Padahal aku yakin di rumah ini nggak hitam-hitam. Teman-teman pada putih nih. Yang hitam Bang Sonang doang nih. Iya kan? Tuh, Iren putih, Bang Sonang gelap. Aduh. Teman-teman boleh yuk kita ke depan dikit Iren. Kita mau ajak teman-teman nih. Kita boleh panggil nih. Ya ada Kasintia, ada siapa lagi nih? Keisa, ada siapa lagi nih? Ada Sheldon. Oh. Yang Abang Sapa boleh kasih suaranya di unmute nggak apa-apa. Supaya kita tahu teman-teman dalam keadaan sehat nih. Kita coba mau tes. Mafan, halo Mafan. Coba di unmute Mafan. Nah, kita mau dengar suara Mafan. Udah lama gak dengar suara. Halo Mafan. Halo, sehat ya? Sehat ya Mafan? Oh iya nih. Ada juga Lovelyn, halo. Halo Lovelyn. Sehat? Oke. Sehat ya Lovelyn ya? Oke, mantap. Kita coba sapa-sapa lagi nih. Ada Johannes, ada Nathanael Siahaan, ada Geraldine. Ini teman-teman kenapa sih suka banget pakai gelap-gelap? Ada apa ya? Di rumah mati lampu enggak kan? Jakarta pagi hari ini tuh cerah. Listrik PLN dikonfirmasi tidak ada gangguan. Woi, makasih dari Rafael sudah buka kamera. Tadi kayaknya buka kamera deh. Oh, Rafael sama Gaby ya berdua ya, nggak apa-apa. Siapa lagi nih? Daniel Lionel. Wih, Daniel Lionel Messi nih Bang Sando nih. Ini pemain bola kayaknya. Sergio, halo. Wah, makasih Daniel Lionel udah buka nih. Edward Ritonga, halo brother, apa kabar? Sehat ya? Nah, nanti di pagi hari ini kita mau buat konsep yang agak seru nih Ren. Jadi nanti kita minta abang multimedia kita, Abang Sando untuk nyanyi, tapi kalian yang bernyanyi ya, kami cuma mengiringi musik Kak Tilda dan teman-teman band, ada Bang Albert dan Abang Da Vinci. Sepakat ya? Nanti kita mau dengar teman-teman nyanyi, oke? Yang kita panggil buka suaranya untuk nyanyi, oke? Oke, kita mundur dulu Iren. Kita mau ice breaking dulu nih. Kita mau bernyanyi supaya apa? Supaya ibadah kita pada siang hari ini itu semangat ya Ren ya. Yes, dan teman-teman jangan salah nih, pagi hari ini Bang Sonang ini ditemani sama Iren. Iren baru apa dek? Baru tampil bolan Bang. Iren baru tampil bolan. Ini pertama kali? Yes. Pertama kali jadi MC. Nah kelas berapa Iren? Kelas 8 SMP. Nah kelas 8. Buat teman-teman semuanya yang mau ambil bagian dalam pelayanan, boleh ya. Tapi syarat pertama adalah diizinkan orang tua. Oke? Kita mau nyanyi. Oke teman-teman, musik siap? Mari kita bernyanyi bersama. Ice breaking kita, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Mari kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Abang mau minta Mafan Sagala untuk bernyanyi. Siap ya Dea? Mari kita bernyanyi. Mari nyanyikan, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Mafan. Ku cinta keluarga Tuhan terjalin. Kak Gresinaga. Sekali lagi kita mau minta ini, ada Judea. Ku cinta keluarga Tuhan
Judea, Belinda. Terjalin. Silakan Judea. Semua mengasihi ku menjadi. Oke, mari bersama-sama kita nyanyikan dari awal. Ku cinta keluarga Tuhan. Bersama-sama, mari bertepuk tangan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Semua saling betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Oke, udah semangat teman-teman ya? Udah siap beribadah kepada Tuhan? Jangan lupa juga disiapkan Alkitabnya. Oke? Biar semua teman-teman yang ada di rumah juga merasakan berkat Tuhan yang sama seperti kita yang ada di tempat ini. Oke, silakan Iren. Teman-teman, mari kita persiapkan hati kita sebelum ibadah. Untuk itu, mari kita saat teduh sejenak. Oke, saat teduh selesai. Nah, sesudah saat teduh, mari teman-teman kita bernyanyi bersama dari Kajal 15 ayat 1-2, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar, berakhirnya segala pergumulan diganti kedamaian yang besar. Mari kita nyanyikan ayat kedua, hormati namanya serta kenalkan. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya,
Kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan karena kasih karunia-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berikanlah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Sebelum kita mendengarkan hukum Tuhan, mari teman-teman semuanya kita angkat pujian dari nyanyian rohani, Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus Tuhan dan Raja. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan satu dalam tiga. Bergandengan tangan dalam satu hati. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu hati. Bergandengan tangan dalam satu hati. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari Titah ke-5 sampai dengan Titah yang ke-10. Titah ke-5. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita menyakiti serta membahayakan hidup tetangga kita. Melainkan, kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, kita harus senantiasa berhati suci serta bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus saling menghormati,
saling mencintai dan setia. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Titah yang ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah teman-teman, tadi kita sudah membaca hukum Tuhan. Sebelum kita mengaku dosa kita, mari kita angkat pujian dari KJ 467 ayat 1-2, Tuhanku bila hati kawanku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Nah, teman-teman, tadi kita semua udah mengakui dosa kita sama Tuhan ya, Ren ya. benar. Semoga kita juga hari lepas hari boleh semakin baik lagi dan selalu berada di jalan Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau baca epistel. Untuk itu, Abang dan Iren mau ingatin buat teman-teman untuk persiapkan Alkitabnya. Begitu juga buat teman-teman nanti baca epistel, dipersiapkan. Mari kita angkat satu pujian dari nyanyian rohani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Terima kasih Yesusku buat anugerah. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis pada kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-14, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita akan membacanya secara bergantian sesuai dengan nama yang sudah ditentukan oleh kakak-kakak pendamping. Ayat yang pertama oleh kami, ayat yang kedua oleh Gabriela Simbolon, yang ketiga Nicholas Hutagaol, dan yang keempat kembali lagi ke kami. Mari kita membacanya secara bergantian. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi
ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tapi jawab Samson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan supaya kita diberikan kemampuan untuk melakukan firman tersebut. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan epistel kan teman-teman. Nah, sebelum kita mengaku iman, mari kita angkat pujian dari KJ 424 ayat 1-2, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bait kedua, Yesus menginginkan aku menolong orang. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya di dalam bahasa Batak. Au Horsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan, natumopa langit dohotano. Au Horsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siang todi parbadia, adorang so habubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal doibana, dihau pinarsilang. Na tuat tubanuatoru, dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamuni debata Jehovah amanai, pargogo naso hatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia. Dohot dihasesan di dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangolu sogot, daging ni halak na umate,
dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Amin. Nah, Iren, saatnya kita akan membacakan pengumuman. Inilah dia pengumuman-pengumuman yang penting yang akan kita bacakan di hari Minggu ini. Pengumuman yang pertama, silakan Abang Sando boleh ditampilkan. Iya, minggu ini kita dilayani oleh para pelayan-pelayan Tuhan. Yang pertama, nanti yang akan membacakan dan memberitakan firman Tuhan ada Amang Pendeta David Raja Guguk. Tunggu terus ya. Nah, Inang Sintua kita yang maragenda di siang hari ini ada Inang Sintua Nyonya Sianturi Boru Sidabutar. Boleh dada-dada Inang? Iya, ini Inang kita yang paling cantik. Lanjut. Nah, MC-nya nih. Siapa nih Ren? Ada Bang Sorong Manuang sama Aduh. aku Iran Tampuwal. Halo. Stay tune terus teman-teman, ikut ibadah. Dan ada lagi nih pemusik kita nih. Kakak yang paling cantik yang megang keyboard, posisi keyboard. Luar biasa nih, kakak ini pertama kali juga tampil di ibadah remaja. Halo Kak Matilda, baru jabat. Nah, teman kita yang tadi ada genjreng-genjreng di gitar, ada Da Vinci Samosir. Boleh Dek? Hai. Nah, ada lagi nih kahon kita, Cajon, ada Abang Albert Sitompul. Halo Bang. Wah, luar biasa nih. Lanjut, ada di multimedia, tidak lain tidak bukan adalah Abang Sando Silalahi. Halo Bang. Di balik layar. Lanjut. Nah, co-host kita yang ada di balik layar yang tidak kelihatan di tempat ini tapi ada di rumah. Siapa Dek? Boleh dibacakan. Ada Kasintia Sinaga dan Kamalona Sianturi. Halo. Halo. Oke, lanjut. Nah, koordinator kita yang tidak lain tidak bukan dan cantik ada Kakak Sani Boru Nababan di belakang. Halo Kak. Nah, pengumuman saja Dek. Silakan Dek. Pengumuman yang pertama ada memperkenalkan pelayan yang Udah melayani. tadi. Nah, lanjut Dek. Yang kedua, untuk teman-teman remaja yang mau melayani sebagai MC kayak kita ini, Oke. atau pemusik, atau mau memberi kesaksian pujian, silakan menghubungi seksi remaja Kastela Nenggolan dengan nomor 0812 9861 1879. Dan seksi musik ada Bang Albert Sitompul dengan nomor 0822 1061 9929. Dan seksi ibadah Katrides Manulang 0812 9440 37409. Nah, pengumuman nomor 2 ini teman-teman buat yang mau melayani di gereja seperti kita atau memberikan kesaksian pujian, silahkan. Buat teman-teman yang bingung mau kayak gimana, mungkin mau nyanyi Iren, mungkin mau bermain instrumen alat musik, silahkan hubungi nanti kita yang bantu buat bikin videonya atau mungkin bantu bikin musik. Teman-teman tinggal nyanyi dan akan ditampilkan di ibadah minggunya gitu. Nah, pengumuman yang ketiga, kita juga tetap ya teman-teman masih dalam keadaan pandemi seperti ini, tetap menjaga kesehatan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan 6M. Banyak nih Iren, salah satunya ada mencuci tangan, terus memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, terus mengurangi mobilitas dan mengadangi. Yang satu lagi abang nggak tahu nih M satu lagi apa, tapi kayaknya mengadangi. Jangan kita mengadangi dulu ya, teman-teman tetap di rumah, stay at home. Terus pengumuman yang keempat, mari teman-teman kita tetap mendoakan dan memberi support kepada teman-teman kita, keluarga kita, atau siapapun yang sedang dalam isolasi di rumah atau di rumah sakit. Tetap semangat teman-teman semuanya ya. Kita juga bawa dalam doa supaya mereka boleh pulih dan kembali seperti sedia kala. Dan selanjutnya pengumuman yang kelima, tetap setia untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Walaupun masih di rumah ibadahnya, tetap bersabar. Karena badai pasti berlalu dan kita nanti ke depan akan bisa beribadah di gereja kita ini. Karena yakin dan percaya abang, teman-teman semuanya udah gatel kayaknya. Bang, aku pengen banget nih gereja. Ya, pasti pada pengen banget nih. Iya, kan, kayak kita kayak gereja. gini kan bisa. Nah, kalau mau kayak kita, ya teman-teman silahkan daftarkan diri dan izin sama orang tuanya. Oke? Siap. Lanjut Bang. Ada lagi pengumumannya? Nah, kita juga mau mengucapkan selamat ulang tahun. Iran ulang tahun kapan Ren? Masih lama Bang, masih lama. Desember. Oke, yang udah ulang tahun dalam bulan atau minggu ini, kita mau mengucapkan selamat ulang tahun siapapun itu yang ulang tahun di rumah atau dimanapun berada. Semoga panjang umur, sehat selalu, sukses studinya, dan semoga cita-citanya boleh Tuhan berikan. Amin. Pengumuman terakhir, silakan. Iren. Untuk
Untuk persembahan minggu ini bisa dititipkan ke orang tua masing-masing untuk disampaikan ke rekening mandiri 006 0088 008440 atas nama Gereja HKBP Jatuwaringin. Iya, untuk persembahan teman-teman mungkin nggak bisa langsung datang ke gereja, tapi boleh minta orang tuanya untuk ditransfer atau mungkin secara keluarga dikirim langsung ke rekening gereja kita. Oke, pengumuman kita untuk hari ini itu aja. Semoga teman-teman tetap semangat beribadah di rumah. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, ini kita akan sampai di puncak acara ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta kita, Amang Pendeta David Raja Guguk. Untuk itu kita mau persiapkan diri kita mau bernyanyi dari buku Ende nomor 743 ayat 1-2. Oh Tuhan, togu-togu maaf. Oh Tuhan, togu-togu Tugalan lomotro. Oh Tuhan, togu-togu maaf Tugalan lomoni rohami Rapon hosonang mardalana Nang rahis masih dalanaki Kondini bain manggohi awon Margogo posomo Padang podi ngoluko Mai masa hati sudo awon. Baik, yang kedua, pakulingi ma'au oh Tuhan. Pakulingi ma'au oh Tuhan Narade tumagi hon hatam Saitu pahiruasmu Tuhan Nauasan muai di hatam Sai patau ma'awon naposo Manjau halang kadau siako Rodina satu manjaho Ubaja bepangoloi Rodina satu manjaho Rodina satu manjaho Ubaja bepangoloi diho. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari sekalian, dalam ibadah kita hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Filemon pasal 1 ayat 8 sampai ayat 17. Filemon pasal 1 ayat 8 sampai ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Anak-anak remaja boleh mengikuti dalam hatinya. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu dia, yaitu buah hatiku.
Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari sekalian, tidak gampang untuk menerima kekurangan orang yang sudah menyakiti kita. Tidak gampang untuk menerima orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Jadi anak-anak remaja, kita pasti pernah berhadapan dengan teman atau saudara atau sahabat yang pernah menyakiti hati kita. Dan tidak gampang untuk menerima dia kembali. Mungkin butuh orang ketiga untuk memperdamaikan kita. Saya teringat ketika saya masih bersekolah, saya pernah berkelahi dengan teman saya, teman kompak saya. Ya, sampai bertahun-tahun saya tidak ngomongan dengan dia. Padahal sebenarnya sih masalahnya hanya karena masalah sepele, tapi saya menganggap, wah itu harga diri saya, nggak bisa, dia juga begitu. Baru ketika kami berkumpul-kumpul dengan teman-teman yang lain, salah satu teman saya nyeletuk, perkumpulan kita ini nggak enak ini, masa kita berkumpul tapi ada nggak yang tidak omongan, katanya kayak gitu. Kita berkumpul lagi makan-makan sama begini, tapi ada yang tidak saling menyapa. Lalu teman saya itu memberikan kesempatan kepada kami untuk saling memuaskan apa yang menjadi kekesalan kita. Sejak dari situ kami pun berteman sampai saat ini. Nggak gampang. Apalagi kalau kita membaca firman Tuhan ini, Onesimus itu adalah budak, hamba dari Filemon, tetapi dia mencuri. Bayangkan, Onesimus mencuri di rumah Filemon, dia lari. Dia lari dan dia mencari perlindungan. Bayangkan sudah budak ini budak belian pula lagi ini. Dia sudah dibeli, tapi dia mencuri, dia lari. Betapa kecewanya sebenarnya Filemon. Dia bertemu, Onesimus bertemu dengan Paulus. Paulus sebenarnya kalau dari sudut hukum, dia ini menyembunyikan tersangka, menyembunyikan pelaku kejahatan. Bayangkan, Paulus dalam situasi seperti itu, hanya satu yang dia pikirkan dalam kehidupannya, saya tidak mau membuat Onesimus semakin jauh daripada Tuhan. Jadi teman-teman sekalian juga harus punya prinsip itu dulu dalam hatinya. Anak-anak remaja HKBP Jatiwaringin harus punya prinsip, kalau ada temanmu yang salah, kamu harus menganggap dia, tidak boleh lagi dia semakin jauh daripada Tuhan. Kalau dia sudah melakukan kesalahan, kalau dia sudah melakukan kejahatan kepadamu, kamu harus punya prinsip, saya tidak boleh menghukum dia,
Saya tidak boleh menghakimi dia. Saya tidak boleh menjauh dari dia karena dia nanti akan semakin jauh dari kebenaran. Terus bagaimana? Kita harus menegur, kita harus mengajar, kita harus menasehati dia supaya dia kembali dari kesalahan dan pelanggarannya. Bayangkan orang yang sudah budak belian, orang yang melakukan kejahatan bisa diubahkan untuk menjadi pemberita Injil, untuk menemani seorang Paulus, rasul terbesar. Jadi anak-anak remaja juga jangan ada minder, jangan ada kecil hati, menjadi rendah diri. Ya, bedakan rendah diri dengan rendah hati. Orang yang rendah hati itu baik, orang yang rendah diri itu nggak baik. Jadi jangan pernah ada rasa rendah diri dalam kehidupanmu ketika kamu pernah melakukan kesalahan. Ketika kamu pernah melakukan hal yang tidak baik. Karena apa? Karena sama seperti Simpson yang kita baca tadi di epistel, dia juga melakukan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Apa kesalahan yang dilakukan Simpson? Simpson itu mengambil perempuan dari bangsa Filistin. Tuhan sebenarnya tidak senang. Tuhan sebenarnya tidak suka. Tapi di ayat 4 di kitab Hakim-Hakim 14 tadi itu dikatakan itu semuanya Tuhan ketahui. Jadi adik-adik remaja juga, ketika adik-adik remaja melakukan kesalahan, Tuhan juga tahu. Tapi ingat, ketika Tuhan tahu dan kau mau diubahkan, Tuhan bisa membuatmu menjadi orang yang lebih baik dan orang yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Ingat itu. Jadi jangan langsung kita menarik diri, kita menjadi orang yang rendah diri, tidak percaya diri. Jangan. Anak-anak remaja HKBP Jatiwaringin, kamu sadar kamu pernah melakukan kesalahan, kamu akui kesalahanmu, kamu ubah kehidupanmu. Sehingga ketika kamu telah melakukan itu, ketika kamu berhadapan dengan sahabatmu, saudaramu, orang sekelilingmu juga yang pernah melakukan kesalahan, kamu jangan langsung menghakimi. Tapi kamu harus mempunyai prinsip yang pertama, kasih. Jadi kalau Paulus mengatakan begini kepada Filemon, Filemon, sebenarnya aku mempunyai kuasa untuk memerintahkanmu untuk menerima kembali Onesimus. Tapi aku tidak mau, karena aku nggak mau kau mengasihi Onesimus ini karena terpaksa. Tapi biarlah kamu mengasihi dia karena kamu dengan sukarela dan dengan penuh cinta kasih. Jadi anak-anak Jatiwaringin, anak-anak remaja Jatiwaringin, yang pertama kedepankan, utamakan, dahulukan menasihati temanmu dengan kasih. Jangan dengan kuasa. Jangan karena kau yang benar, kau menghakimi dia. Kau persekusi dia. Seperti istilah sekarang. Zaman sekarang ini kan musim seperti itu ya. Ada temannya yang bersalah terus rame-rame disamperin. Terus dipersekusi dia. Ujung-ujungnya dia tertekan, ujung-ujungnya dia semakin malu. Lama-kelamaan dia menjauh dari tongkrongan, jauh dari komunitas. Itu nggak baik. Ya, anak-anak remaja, kalau ada satu tongkronganmu, satu geng-genganmu yang melakukan kesalahan, jangan langsung semuanya menyalahkan dia. Kau salah, kau begini, kau begini. Bukan itu. Walaupun kamu dalam posisi benar, terus apa yang kita lakukan? Nasihati dia, ya. Kau tegur dia dengan kelemah lembutan. Kau ajari dia dengan kelemah lembutan. Jangan langsung salahnya itu kau lihat. Tapi lihat dulu peluangnya. Kalau misalnya temanmu satu tongkrongan itu mencuri, dia mengambil sesuatu dari teman-temanmu yang lain, kamu bisa menegur dia. Bro, kita ini kan sudah lama ya bro, satu tongkrongan. Atau misalnya guys, kita kan sudah lama nih satu tongkrongan guys. Nggak enak lah kalau kita mengambil barang teman kita. Kalau kita pengen minjam ya pinjam aja. Tapi janganlah sampai mencuri. Jadi nanti tongkrongan kita ini nggak enak. Nah, bisa ditegur dengan begitu. Sebenarnya sih kami tahu siapa yang ngambil. Lebih baik jujurlah. Nah gitu ya. Daripada langsung misalnya rame-rame disalahkan. Oh kau yang mencuri kan? Wah kau begini-begini. Wah. Nggak akan berubah dia itu. Nggak akan berubah.
Ketika dia sudah mengaku, temanmu ini mengaku, iya kemarin aku silap, kuambil. Langsung peluk lagi dia. Langsung ajak lagi dia nongkrong. Kalau itu dia pasti akan terpukul sendiri. Dia akan berubah. Tapi emang pendeta biasanya kayak gitu, kalau nggak dikasih pelajaran kan, dia nanti akan mengulangi perbuatannya. Siapa yang perlu dikasih pelajaran? Itu yang pertama. Bukan orang yang melakukan kesalahan pertama sekali, langsung dikasih hukuman, bukan. Tapi orang yang sudah berulang kali, itu baru dikasih hukuman. Itu baru dikasih pelajaran. Kalau masih sekalinya, jangan langsung lah. Ya, kasihan. Mungkin aja dia itu tidak sengaja, mungkin aja dia itu terdesak karena situasi mungkin. Jangan langsung dihakimi. Itu yang dilihat oleh Paulus kepada Onesimus. Jadi nggak bisa dipaksakan. Anak-anak remaja nggak bisa memaksakan dengan hakmu, dengan kekuatanmu, kamu memaksakan kehendak. Itu nggak bagus. Ingat, kalau ada sesuatu yang dipaksa, hasilnya tidak baik. Kalau misalnya dengan pelayan-pelayan remaja sekarang ini, saya bisa aja memaksa. Pokoknya semuanya harus begini. Pelayannya harus yang begini. Musiknya harus yang full. Bisa aja saya paksakan. Mungkin kakak pendamping atau pengurus remaja bisa melakukannya. Pokoknya aku nggak mau tahu, minggu depan ibadah remaja harus full band. Bisa aja saya paksakan. Tapi kalau udah bersungut-sungutnya mereka melayani, udah nggak enak kan? Atau tiba-tiba misalnya pengurus seksi remaja, yaudah kita lakukan aja. Tapi 2 minggu lagi kita nggak usah melayani, akan nggak enak kan? Mereka juga melayani udah bersungut-sungut. Tapi alangkah lebih baiknya kalau saya membujuk, teman-teman pengurus remaja, kayaknya kita sudah bisa lah ya, 1-2 alat musik kita pakai supaya lebih semangat. Itu pasti lebih enak. Iya kan? Jadi anak-anak remaja juga kalau mau meminta permintaan ke gereja jangan langsung dipaksa. Pokoknya kami nggak mau tahu, gereja harus memberikan ini kepada kami. Jangan. Tiba-tiba seksi remaja membuat anggaran pelayanan untuk tahun 2022 segini. Wah, itu nggak elok juga, langsung dipaksakan gereja. Pokoknya kami nggak mau tahu. Kalau gereja nggak mau memberi, kami bubar. Itu nggak bagus seperti itu kan? Kan bisa dibikin dengan pendekatan-pendekatan yang elegan. Jadi kau juga, anak-anak remaja, kalau meminta sesuatu dari orang tua, jangan ngambek-ngambek. Kalau nggak dikasih ngambek, nggak makan. Aku nggak mau makan, nggak mau ke sekolah. Kalau nggak diberikan handphone baru, aku nggak mau ke sekolah. Kalau nggak dibeli sama aku iPhone 13 Pro Max, nggak mau aku sekolah. Ana marhua doh. Ya carilah, ambil perhatian orang tuamu. Atar-atar, Pak, Papa mau minum kopi ya? Papa kayaknya udah lama nggak minum kopi, ku bikinkan kopi ya Pak ya. Bisa misalnya itu, dibikin kopi, dikocokin kopi untuk bapaknya. Ini Pak, kayak mana Pak, enaknya kopiku itu Pak? Oh iya. Manis kan Pak? Oh iya manis. Itulah Pak. Jadi memang Bapak ini aku senang kali lah kalau Bapak minum kopi buatanku. Tapi Pak, baru masuk permintaanmu. Tapi Pak ada loh, aku pengen loh Pak. Inilah handphoneku ini aku picit A, udah muncul B. Kau bikin pendekatan seperti itu misalnya kan. Kenapa rupanya handphonemu Amang? Pasti ditanya Bapak, ini Pak, ini lain udah susah dipencet. Padahal aku harus marjum di sekolah. Kadang-kadang pun gambarku udah kabur dilihat guru. Nah terus kayak mana Mang? Ayo udah gantilah handphoneku Pak ya. Itu baru masuk. Pasti nanti Bapak juga ngomong. Tapi Amang, uang Bapak belum ada sekarang ya. Oh gitu Pak ya. Yaudah kita berdoa Pak. Kau aja langsung Bapak berdoa. Untuk apa? Supaya Bapak dapat rezeki. Gitu, langsung kau doakanlah. Tuhan, aku minta dulu sama kau Tuhan, kau berikan dulu rezeki sama bapakku supaya aku bisa beli handphone. Gitu dong, bukan langsung pergi. Gitu dibilang Bapak belum ada duit. Ya udah, Bapak nggak sayang sama aku. Bukan begitu. Itu bukan anak Tuhan itu kayak gitu. Langsung nggak makan dia. Datang lagi mamanya membujuk. Biasanya kan mama yang membujuk ya. Bang, udahlah bang, ayo makan bang. Nggak mau. Aku dibelikan handphone dulu. Itu nggak enak kayak gitu. Kalau dibilang Bapak nggak ada, kita doakan, belum ada juga duitnya. Besok-besok pura-pura kau sapu lah rumah lagi kan. Tadi udah bikin kopi, ini kau sapu rumah. Walaupun udah disapu, sapu aja terus, pel lagi. Wah kenapa anakku ini? Pasti kayak gitu orang tua kita kan. Kenapa kau Amang? Dibilang lagi kayak gitu. Enggak Pak, mau nyapu aja, mau ngepel, bilang kayak gitu.
handphoneku rusak, pura-pura kau ingatkan lagi. Kan kayak gitunya. Nanti bapak pun memberikannya dengan sukacita. Atau mungkin pas kau ulang tahun kau tanpa kau sadari, sudah ada handphone yang baru di tempat tidurmu. Akan enak kayak gitu kan. Jadi kau pun mencintai, menjaga, merawat handphone yang telah kau dapat dengan luar biasa itu. Itu dia. Jadi kita nggak boleh memaksakan kehendak. Nggak boleh mengutamakan kuasa. Otoriter, itu nggak baik. Lihat, setiap negara yang dipimpin oleh pemimpin yang otoriter, pasti akan perang. Tidak ada pemimpin yang otoriter bisa bertahan lama. Sejarah dunia membuktikannya itu. Lihat bagaimana misalnya kalau kita lihat dulu bagaimana Napoleon Bonaparte. Awal-awalnya memang maju, tapi pada akhirnya di negara kita bagaimana pemimpin yang berkuasa 32 tahun. Presiden Soeharto, semuanya bisa amankan. Wah itu dulu. Kalau Soeharto dulu mengatakan amankan, udah bahaya. Misalnya tiba-tiba Soeharto mengatakan itu si David tolong diamankan. Udah, amannya Soeharto beda dengan aman sekarang. Itu ya. Tapi lihat, nggak bisa selesai semuanya. Pemimpin yang otoriter akan segera lengser. Nah, apalagi kita sebagai anak. Masa kita mau otoriter sama orang tua? Terus bagaimana Bang Pendeta? Jadilah mengasihi orang tua. Saya katakan tadi, ketika kamu meminta sesuatu dari orang tuamu, dari gerejamu, ingat, harus dengan kasih. Kasih ini kasih apa? Kasih agape loh. Bukan pilia, bukan storge. Tapi kasih agape. Kasih agape ini apa? Kasih yang berkorban. Jadi kalau kau minta iPhone 13 Pro Max, ya berkorbanlah, Xiaomi nggak apa-apa. Nah gitu ya. Jangan jadi ngotot-ngototan harus iPhone. Ya turunlah, mengalahlah. Jangan harus itulah, Xiaomi pun nggak apa-apa. Karena Xiaomi pun sekarang udah jago kan kameranya kan. Walaupun tipu muslihat semuanya. Wajah saya yang cerawat bisa dibikin yang tidak bercerawat jadinya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, harus mau berkorbanlah. Pak, aku mau sepatu Nike. Nggak usah harus Nike juga, nggak apa-apa lah. Nike KW juga nggak apa-apa. Yang penting harus ada pengorbanan. Ya orang mana tahu-tahu itu. Kadang-kadang kita kan termakan merek. Nike mau KW mau enggak, emang orang tahu. Emang dipegang-pegang sepatu itu dilihat. Nggak ada itu. Cuma karena kita aja gengsi. Benar nggak? Iya. Kayak Bang Sonang kan, terus sepatu baru. Iya. Lihat aja Bang Sonang sepatu baru terus. Fans. Dia pendukungnya fans. Nah itu dia. Bayangkan adik-adik, mau nggak kau berkorban? Mau nggak adik-adik misalnya mengalahlah dulu? Udahlah, kalau memang handphone aku masih bisa aku pakai, handphone adik belum ada, ya udah adik aja lah dulu. Ah itulah. Harus kayak gitu. Nggak apa-apa Pak, kalau handphoneku ininya Pak, walaupun sudah kadang-kadang sudah keluar apanya isi dari handphoneku ini, nggak apa-apa lah Pak, yang penting adik lah dulu. Iya, apalagi dulu handphone yang ada keypadnya itu kan, tombol keypadnya itu, bertelepon dia nempel keypadnya. Halo, nempel. Nah, nggak apa-apa lah, yang penting adik dulu. Harus ada pengorbanan, harus ada pengorbanan. Kadang-kadang memang ketika kita berkorban, hasilnya nanti akan lebih baik. Ingatlah, kalau kau mengalah untuk adik-adikmu, atau kau mengalah untuk abangmu, ingat. Nanti kalau udah jadi orang sukses ini, itu akan diingat dia. Serius. Yang pernah aku lihat kayak gitu adalah seorang, dia ini sudah menjadi pelaut. Dia menjadi pelaut. Dilihatlah kakaknya ini, handphonenya masih jadul. Begitu turun dia dari berlayar, begitu mendarat dia, langsung dia kasih handphone yang terbaru untuk kakaknya. Saya tanya, kenapa kau mau memberi kakakmu handphone yang baru? Apa dibilang dia? Tertawa Bang Pendeta ya. Ketika aku belum bisa membeli handphone, kakakku inilah yang membeli handphone sama aku. Ah itu dia. Kakakku inilah yang selalu mengutamakan saya. Jadi nggak ada ruginya mengalah untuk saudara. Nggak ada ruginya mengalah untuk kebaikan. Ingat, kamu tidak akan pernah merasa rugi berbuat baik kepada orang lain. Selanjutnya kita mau katakan, ketika adik-adik remaja di sini mau membawa perubahan, ingat, ada sesuatu yang dirindukan. Tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi yang di bawah, tidak ada lagi yang berkuasa. Tetapi semuanya kita adalah saudara di dalam Tuhan. Ayat 16. Bukan lagi sebagai hamba,
melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Itu dia. Jadi kita jangan ada lagi yang merasa, aduh aku orang begini, aku begini. Wah dia pendosa, dia pencuri, dia pembohong. Nggak ada lagi orang-orang begitu. Tapi kita semuanya saudara di dalam Tuhan. Saudara yang saling mengerti, yang saling memahami. Jadi saya juga sebagai pendeta berpesan kepada adik-adik remaja HKBP Jatiwaringin, bentuklah komunitas persekutuanmu. Kalau selama ini kau ada geng-gengan untuk nongkrong, geng-gengan untuk ngumpul-ngumpul, coba lagi arahkan itu, geng-genganmu itu untuk pelayanan di gereja. Gitu dia ya. Kalau ada yang nggak baik, kurang pas kalian mendengar, kalau ada yang tidak kurang baik di ibadah kita ini, ayo berikan masukan. Ini nih semua ini pelayan-pelayan ini, kakak pendamping, pengurus remaja, pasti mau mendengarkan, menerima masukan dari teman-teman sekalian. Ya, nanti kan bentar lagi kita mau bicarain program nih. Kita mau membuat program. Remaja-remaja yang lain jangan hanya menerima program. Misalnya kayak si Kezia, kayak si Sergio, atau adik-adik remaja yang baru naik ke remaja. Ayo silakan. Silakan berikan masukan bagaimana pelayanan remaja ini supaya semakin lebih baik. Bagaimana ibadah kita supaya semakin lebih baik. Jangan bersungut-sungut di belakang. Jangan bersungut-sungut di belakang. Itu bukan anak Tuhan itu. Kayak gitunya. Sok-sok nyanyi itu. Padahal suaranya nggak bagus. Jangan. Ya kalau tahu kok nggak bagus suaranya, tunjukkanlah suaramu yang bagus. Ya syukur dia mau bernyanyi di sini. Daripada nggak ada yang bernyanyi. Jadi, Amang, aku mau melayani Tuhan. Mau bernyanyi dulu aku. Datang kau ke sini. Tapi izin sama orang tua ya. Itu tadi persyaratan dibilang Bang Sonang. Persyaratan yang pertama diizinkan orang tua. Jangan jadi mencuri-curi kau datang ke gereja. Ya, datanglah dalam pelayanan bukan membawa masalah nanti di keluarga. Jadi dimarahi pula nanti kau. Ngapain kau di gereja-gereja, kau udah tahu kau COVID ini, udah tahu kau corona, masih COVID-19 masih banyak. Wah habis nanti kita. Lebih baiklah izin dulu sama papa mama. Pak, ma bisa nggak aku melayani? Bisa. Kau teleponlah ke Kak Trides, mau kalinya aku bernyanyi Kak Trides, tapi belum bisa aku hadir. Ayo udah silakan bikin video, hubungi Bang Sando tolong bikinkan musiknya, kan gampang. Jadi nggak ada yang susah sekarang ini. Bang Sando tolong dulu bikinkan musik untuk lagu Isedo Ale Aleta. Bernyanyilah kau. Isedo Ale Aleta, gitu kan. Nggak apa-apa, bebas mau apa aja pun lagumu, asal jangan kau bikin lagu-lagu yang dari sana-sana itu. Tiba-tiba kau nyanyikan pula lagi nanti taratatam gitu-gitu, nanti kau kan hancur ibadah kita. Iya kan? Tapi buatlah, mau kayak manapun kau bernyanyi memuji Tuhan, silakan hubungi nomor-nomor yang sudah di-share tadi itu. Silakan hubungi. Kalau mereka tidak mau merespon, hubungi Amang Pendeta. Kalau nggak direspon Amang Pendeta, hubungi Pendeta Resot. Gitu dia ya. Pokoknya cari cara bagaimana kau harus melayani. Ini aja, kami pun sabarnya terus, kami panggil-panggil pun nama kalian, Sotar, please open kamera. Ya nggak apa-apa, kami bujuknya terus, kami bujuk. Sebenarnya bisa aja di remove dari sini, yang nggak buka kamera di remove, bisa aja sebenarnya kan. Tapi kami nggak mau melakukan itu. Lebih baiklah kami bujuk-bujuk. Citra Melati hanya gambar yang ditempelkan. Nggak apa-apa, itu pun sabarnya kami menunggu. Sampai kapan dibukanya ini, sabar juga kami. Amadea ada di sini. Si Riko pun siahaan, ya nggak apa-apa, Sintua dia, mana melawan awak kan. Sintua Rigo, walaupun nggak dibukanya kameranya, diam-diam aja nyawa. Banyak yang lain, Naomi, Geraldine, siapa lagi nih, Gisel, Nathanael. Coba Bang, ke slide berikutnya Bang. Banyak kali Olivardo, wah ini kan, Olivardo, Samantha, biasanya Samantha ini buka kamera, banyak kali, wah ini dia semuanya. Nggak apa-apa, kami tidak memakai otoriter kami untuk meremove, kami tetap menunggu. Dan kami percaya, saya sebagai pendeta tetap percayanya, kalian dengarnya nanti sedikit demi sedikit nanti, apa yang kami sampaikan ini. Mungkin kalian juga bernyanyinya di rumah ya, yang paling penting, pegang.
kamu ambil apa yang baik dari setiap ibadah ini yang bisa kamu jadikan sebagai pedoman kehidupanmu. Minggu ini firman Tuhan mengajak kita hidup sebagai keluarga Allah. Anak-anak remaja HKBP Jatiwaringin, jadilah satu komunitas pelayanan sebagai keluarga Allah. Mulai dari kakak pendampingnya, mulai dari pengurus seksi remajanya, mulai anak-anak remaja, kita semua adalah saudara di dalam Tuhan. Saudara yang harus saling mendukung, saling memotivasi, saling membantu satu dengan yang lain hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan hari ini yang meminta kami untuk hidup sebagai saudara di dalam Tuhan. Biarlah anak-anak remaja HKBP Jatiwaringin ini bertumbuh di dalam Tuhan, mengedepankan kasih sayang, cinta dan kasih sayang dalam pergaulan sehari-hari mereka, supaya mereka mau mendahulukan kepentingan orang lain, supaya mereka mau memikirkan apa yang penting bagi saudara-saudaranya, bagi sahabat tengah dunia ini, mewartakan kabar baik, kabar sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak remaja dalam pendidikan mereka, dalam sekolah mereka, berikan mereka kepintaran, berikan mereka kemauan, semangat untuk belajar, supaya anak-anak remaja ini nanti bertumbuh dan berproses menjadi orang-orang yang berkualitas di tengah-tengah negara kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, teman-teman semuanya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih, yang luar biasa sudah disampaikan oleh Amang Pendeta kita. Semoga teman-teman semuanya boleh mengimaninya dan melakukan apa yang telah disampaikan sama pendeta kita. Supaya apa? Supaya firman yang ditaburkan oleh Amang Pendeta kita, suara dari Tuhan, supaya enggak sia-sia aja gitu ya Ren ya. Benar, Abang juga mendengarkan tadi kena banget, apalagi nama abang disebut tadi. Aduh. Oke, teman-teman, kita akan bernyanyi. Iren, Bernyanyi KJ 318 ayat 1 sampai 2, berbahagia tiap rumah tangga. berbahagia tiap rumah tangga di mana kau letak. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kau letakmu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita kata Tuhan ya tiada lekat. Di mana hati Dia menyembuhkan dan memandangmu dengan berseri. Dia anggota menanti sabdamu dan tak angkatkan firman yang kau berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari yang mendapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kami bagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, amin. Ibadah kita Selamat siang hari Minggu. ini sudah selesai. Selamat hari Minggu Selamat semuanya. hari Minggu semuanya. Jangan kemana-mana dulu, kita mau foto bareng dulu nih teman-teman nih. Nyalain kameranya yuk. Supaya apa? Supaya teman-teman yang ada di rumah juga boleh tampil. Nah, foto bareng keluar semua nih, asik.